Selamat siang Ibu Roni dan Ibu Vero. Selamat siang. Pertama-tama terima kasih atas kesediaan waktunya untuk kami. Izin mengajukan beberapa pertanyaan ya Ibu Roni dan Ibu Vero terkait pembelajaran yang Ibu-Ibu lakukan di kelas. Pertama itu, apa tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Ibu Vero. Oh ya, baik. Tujuan pembelajaran di kelas itu adalah membantu peserta didik untuk memahami materi ajar secara lebih mendalam, juga melatih mereka untuk berpikir kritis, melatih berkomunikasi, kerjasama, berpikir logis, dan seterusnya. Masih berkaitan dengan pertanyaan yang pertama. Nah, bagaimana pendekatan yang Ibu Roni lakukan ketika penyampaian materi sehingga meningkatkan minat dan keingintahuan peserta didik terhadap materi tersebut? Baiklah, oke. Pendekatan materi yang saya gunakan adalah menerapkan metode yang variatif dan interaktif seperti diskusi kelompok, studi kasus, atau pembelajaran berbasis proyek. Terus pendekatan itu tujuannya untuk memicu minat dan rasa ingin tahu peserta didik. Dan saya juga sering memberikan pertanyaan pematik yang menantang untuk merangsang pemikiran kritis mereka. Nah, selanjutnya bagaimana caranya supaya peserta didik ini terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting? Ya, biasanya kita latih mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah ya dengan berbasis inquiry ataupun dengan penelitian atau eksperimen sehingga bisa menuangkan cara pikir mereka secara model penelitian itu ya, berpikir kritis, logis, dan bisa mengembangkan ilmu pengetahuannya. Mungkin yang terakhir ya untuk Bu Roni dan Bu Vero, bagaimana peserta didik ini dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting tersebut? Caranya itu panduannya itu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka dilakukan melalui refleksi berkala seperti kembali lagi ya diskusi kelompok atau penugasan yang meminta peserta didik itu untuk mengevaluasi dan merevisi pemahaman mereka terhadap ide-ide utama yang telah dipelajari. Ini dapat dilakukan nantinya melalui journaling atau kegiatan yang menuntut mereka untuk menjelaskan kembali konsep yang telah dipelajari dengan kata-kata mereka sendiri. Caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian. Pertama-tama tentunya kita harus membuat rubrik penilaian terlebih dahulu, karena melalui rubrik itu kita akan tahu apa saja yang akan kita gali dari peserta didik tersebut. Mungkin mulai dari motivasinya, mulai dari disiplinnya, ya kan? Mulai dari kesulitannya. Nah, dari sanalah maka kita buat sebuah rubrik penilaian. Kemudian baru kita memberikan penilaian diri tersebut dengan siswa, yang tentunya kita memberikan umpan balik ya supaya siswa juga mengerti, paham tentang penilaian diri tersebut. Adapun tujuan penilaian diri itu supaya kita bisa mengevaluasi sejauh mana siswa itu memahami proses pembelajaran tersebut, kemudian sejauh mana tujuan pembelajaran tersebut atau tujuan pembelajaran itu tercapai ya. Di situ kita akan tahu kendala-kendalanya juga dan kelebihan-kelebihannya.
selain penilaian diri, kita juga bisa melaksanakan penilaian dengan teman sejawat. Karena kalau dengan teman sejawat itu dia akan mengamati setiap hari sehari-harinya berada di dekat dengan temannya, ya mungkin akan lebih memperkuat dari penilaian diri. Jadi bisa saling berkontribusi antara penilaian diri sendiri dengan penilaian teman sejawat, yang tentu tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana proses pembelajaran itu berjalan, apakah mereka bisa mengikuti atau mereka masih banyak kekurangannya, belum pahamnya dan sebagainya. Yang mengajukan beberapa pertanyaan ya, Ya, Renata. silakan. Kan peserta didik itu memiliki karakteristik juga yang beraneka ragam ya, heterogen. Nah, pertanyaannya bagaimana untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan gaya belajar mereka, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran supaya tetap ada tujuan pembelajaran. Oke, baik. Kalau di pelajaran ekonomi ya, ini kan pengalaman saya di pelajaran ekonomi itu masing-masing anak itu memang tidak sama dalam hal gaya belajarnya. Tapi menurut saya sih penyampaian materi itu ya memang harus diawali dengan pengenalan tentang materi yang akan diajarkan. Sudah itu saya lebih seringnya itu mengkaitkan materi yang sedang saya ajarkan itu dengan dunia nyata. Itu yang paling sering, karena menurut saya apapun gaya belajarnya, ketika mereka memiliki pengalaman dan melihat secara nyata yang ada di sekelilingnya, lebih mudah menurut saya untuk mereka pahami tentang materi yang disampaikan. Jadi seperti itu yang saya lakukan. Mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya ya, Ibu. Iya. Nah, kalau dari Ibu, ada tidak ya pengalaman belajar yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik? Oh, saya sedang menyampaikan materi tentang manajemen nih. Kalau sebetulnya manajemen itu kan kebanyakan teori ya, isi di dalamnya itu tentang teori. Tapi yang saya lakukan ya mereka saya ajak melakukan apa ya, seperti studi kasus, kemudian mereka juga bermain peran, bagaimana dia sebagai manajer produksi, bagaimana dia sebagai marketing. Nah, itu yang saya lakukan sehingga mereka punya pengalaman. Semangatnya mereka untuk melakukan sesuai dengan materi yang saya sampaikan gitu. Jadi saya kasih satu tugas mereka untuk dalam kelompok ya, di dalam kelompok itu nanti ada yang menjadi manajernya, ada yang bagian marketingnya, ada yang produksinya. Nah, itu jadi masing-masing kelompok nanti ya melakukan tugas mereka dengan perannya masing-masing sampai nanti mereka menghitung masalah keuangannya gitu. Yang saya lakukan ya kalau bisa sih sebetulnya ya sampai ke selesai materi pun tetap mereka lakukan yang saya harapkan, tetap mereka jalankan apa yang mereka pelajari lewat pengalaman mereka melakukan studi kasus tersebut. Mereka lebih senang kalau belajar gitu daripada suruh baca teori menurut ini menurut aduh. Tapi kalau saya udah jelasin dulu terus langsung ini kalau ini kan berarti piramid untuk manajemen, ini kamu di sini posisinya sebagai manajer, nah ini begini, langsung mereka posisinya saya langsung kamu yang nanti mimpin, pilih yang siapa yang bisa menjadi manajernya. Jadi mereka menunjuk temannya yang jadi manajer, yang bagian produksinya dan bagian pembantu. Jadi seperti itu ya. Jadi sudah melibatkan student center ya, Bu ya? Iya, daripada saya coba nanti malah ngantuk mereka, mendingan mereka langsung. Tapi tetap materinya disampaikan dulu sebelumnya pakai Ada dasar di awal ya, Bu? Iya, di PPT.